Hari telah senja ketika ku injakan kaki di kota itu. Kota di mana aku pernah berada di sana 16 tahun yang lalu. Bahkan setiap sudut kota menyiratkan sebuah kenangan indah masa kecilku dulu. Bis berhenti di terminal sekitar pukul 6 menjelang malam. Suasana di kota itu begitu sepi, nyaris sama ketika aku meninggalkan kota ini dahulu. Bahkan beberapa bangunan tua masih terlihat berdiri kokoh di sepanjang jalan tanpa banyak perubahan yang terlihat. Mungkin hanya butuh berjalan kaki sekitar 20 menit aku akan segera tiba di rumah. Terlebih transportasi umum juga masih minim di tempat itu dan hanya bisa dijumpai pada siang hari saja. Bang, mau kemana? Naik sini. Sapa seorang tukang ojek di sebuah perempatan jalan. Boleh? Sahutku girang. Aku pun segera menenteng barang bawaan mendekati pengemudi ojek yang menawarkan jasanya tadi. Kemana bang? Pengemudi ojek bertanya untuk kedua kalinya. Mau ke Kampung Talang Asri bang, berapa ongkosnya? Ucapku spontan. Hah? Talang Asri? Pengemudi ojek itu terlihat heran menatapku. Ya udah bang, saya antar sampai Pertikan Bakung saja ya. Mari. Lanjutnya, seraya menstarter motor saat aku telah duduk di jok belakangnya. Singkat cerita, setelah beberapa menit kemudian motor berhenti. Pengemudi ojek itu lantas memintaku untuk segera turun. Berapa bang? Tanyaku. Namun pengemudi ojek itu tidak segera menjawab. Pria itu malah segera memutar balik motornya dan ia tampak memandang ke segala penjuru sekitar tempat aku berdiri. Gak usah bayar bang, lagi pula cuma deket kok. Ya sudah, saya duluan ya. Hati-hati bang. Assalamualaikum. Seru sang tukang ojek sambil memelintir gas dan berlalu sebelum aku sempat menjawab salamnya. Aneh, dia kenapa ya? Gumamku dalam hati. Aku menapaki jalanan menurun mulai dari Pertikan Bakung menuju Kampung Talang Asri. Nampak jalanan yang dulu rapi dan bersih dengan pemandangan sungai kecil pada sisi jalan kini tampak rusak dan berlubang. Bahkan beberapa rumput liar tumbuh menyeruak di antara celah bebatuan dan aspal yang retak. Tidak beda jauh dari lokasi sebelumnya, kali ini suasana sepi masih kudapati ketika menyusuri jalanan kecil dengan semak belukar dan rawa yang ditumbuhi pohon-pohon bambu. Bangunan-bangunan tua yang hangus pada beberapa sisinya membuat suasana malam itu terasa mencekam, tak ubahnya sebuah kampung mati tanpa penghuni. Talang Asri sebenarnya merupakan perkampungan pasar semi tradisional. Namun kebakaran hebat beberapa tahun silam membuat tempat ini tidak lagi difungsikan sebagai pasar. Ditinggalkan begitu saja dan hanya sedikit warga yang menetap tinggal di tempat ini. Tepat berada di dekat gapura pintu masuk kampung terdapat sebuah bangunan besar yang dulunya merupakan gedung bioskop. Dan sama seperti bangunan lainnya, bekas gedung bioskop itu tampak usang, kotor dan pengap. Saat melintas di depan gedung tersebut, aroma kotoran tikus dan kelelawar begitu menyengat, terlebih minimnya penerangan membuat tempat itu tidak ubahnya seperti rumah hantu.
Pada bagian kiri gedung terdapat sebuah gang yang dulu digunakan sebagai pintu keluar para penonton. Aku ingat betul saat film aksi favoritku diputar. Aku sering menyelinap melalui gang itu agar bisa menyaksikan film meski hanya tersisa tidak lebih dari 10 menit sebelum film habis. Kini, pandanganku beralih pada bagian luar gedung. Tepatnya di bagian kanan tempat parkir yang dulunya digunakan orang tuaku sebagai tempat berjualan aneka macam minuman dingin. Bahkan gerobaknya pun hingga kini masih berada pada tempatnya meski pada masa selanjutnya sempat beralih hak milik pada pedagang lain. Aku hanya bisa tersenyum mengingat semua memori masa kecil di tempat itu. Dan andai waktu bisa diputar, aku ingin sekali saja kembali pada masa itu. Masa saat ayahku masih ada. Saat semua kebahagiaan tersimpan rapi dalam bingkai ingatan. Meskipun kehidupan masa kecil penuh dengan kesulitan, tetapi dengan kesabaran dan keuletan orang tuaku, aku bisa mengenyam bangku kuliah hingga tamat. Kini aku memasuki sebuah rumah yang berbahan kayu berkombinasi dengan bata merah. Ini adalah rumah yang dulu aku huni. Sejak ayahku tiada, ibu memutuskan untuk pindah ke kota lain sehingga rumah ini benar-benar tidak terawat. Dan kini aku kembali untuk menata ulang tempat ini agar bisa dijual di kemudian harinya. Pandanganku kemudian tertuju pada rumah lantai 2 di seberang jalan. Sepintas aku melihat seorang perempuan yang mungkin seusiaku berada di jendela lantai 2 sedang melihat kemari. Dan jika tidak salah, itu adalah Mayang atau adiknya Kartika yang merupakan tetanggaku. Perempuan itu tampak melambaikan tangannya, dan aku pun membalas dengan hal yang serupa. Sebenarnya aku ingin menyapa, namun hari sudah larut malam. Sehingga lebih baik menunda esok hari untuk berkunjung ke sana. Singkat cerita, pagi telah menyingsing. Aku terbangun dan bersiap membersihkan rumah ini. Beberapa bagian rumah memang terlihat kotor. Namun itu wajar karena nyaris selama 16 tahun rumah ini tidak dihuni. Dan semua seperti terulang kembali saat aku membersihkan ruang keluarga tempat biasa kami menonton TV. Beberapa foto keluarga juga masih berada pada tempatnya. Atau sebuah ruang kecil di bagian belakang rumah tempat aku dan adikku biasa bermain sepanjang hari sambil menunggu kepulangan ayah berjualan. Tidak terasa, hari begitu cepat berlalu. Aku lantas menyudahi proses bersih-bersih meski hanya mampu mengerjakan satu kamar saja. Toh, aku masih punya waktu cukup lama untuk melanjutkannya kembali. Senja berganti malam. Dengan segelas kopi aku duduk bersantai di ruang keluarga. Hingga tiba-tiba terdengar pintu utama didorong dari luar. Aku pun sempat kaget karena tidak ada seorang pun di rumah ini. Lantas, segera aku berjalan untuk mengetahui penyebab pintu itu terbuka. Astaga, seruku kaget. Nampak seorang perempuan berdiri di balik pintu dengan senyum tersungging di bibirnya. Mayang? Tanyaku pada perempuan itu, sementara ia mengangguk tanda membenarkan perkataanku. Wah, kamu apa kabar? Tanyaku sembari mengulurkan tangan untuk bersalaman. Ia pun lantas menyambut tanganku lalu duduk di teras rumah. Ayo ikut aku, ujar Mayang. Tentu saja aku pun menyetujuinya.
Aku segera masuk ke dalam untuk berganti pakaian. Namun sesuatu yang ganjil sepertinya aku rasakan. Benar, tangan Mayang begitu dingin seperti balok es, juga sorot matanya yang kosong. Ah, sudahlah, mungkin hanya perasaanku saja, apalagi Mayang sedari kecil memang seorang yang pendiam. Ucapku dalam hati menenangkan diriku sendiri. Mayang, dia adalah putri dari pria yang biasa dipanggil Aba. Dan beliau sendiri adalah pekerja operator film di bioskop tidak jauh dari tempatku berada. Entah kenapa aku menyetujuinya saat Mayang mengajakku melihat-lihat gedung bioskop yang telah lama terbengkalai itu. Hingga beberapa saat kemudian aku dan Mayang pun sudah menyusuri gedung bekas bioskop yang terbengkalai itu. Ruang demi ruang kami datangi meskipun suasana malam itu begitu mencekam. Namun hal itu tidak menyurutkan semangatku mengulas kembali kenangan indah masa kecilku dulu. Namun, saat meninggalkan lobi untuk menuju lorong, tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Aroma harum yang tidak biasa tercium saat aku berjalan di samping Mayang. Sementara ruangan ini pengap dan kotor, bahkan sesekali tercium aroma daging yang hangus. Namun tetap saja aku diam tanpa bertanya karena khawatir akan menyinggung perasaan Mayang. Mayang, dia menekan sebuah tombol dan dalam sekejap lampu seluruh ruangan menyala terang. Terlihat layar putih pada bagian depan tampak cemerlang meskipun telah robek pada beberapa bagiannya. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan masuk. Sebuah rekaman suara membahana keluar dari corong speaker. Itu adalah suara yang biasa aku dengar saat film akan segera diputar, sekaligus sebagai ajakan bagi calon penonton untuk segera memasuki ruangan penayangan sinema. Hatiku berdegup kencang. Rasanya tempat yang semula sunyi ini mendadak menjadi penuh sesak dengan orang-orang. Apakah ini mimpi? Ujarku sembari melihat mereka duduk dengan tertib di kursi penonton yang telah disediakan. Hingga tidak berapa lama kemudian lampu utama padam. Kini pandangan terfokus ke layar putih yang membentang saat potongan-potongan gambar mulai diputar. Dan dari kursi penonton bagian belakang bisa kulihat Mayang berada di ruang operator mengendalikan jalannya pemutaran film. Dentuman dan gerakan pada layar raksasa membuatku gentar. Sementara suara sorak-sorai penonton menggelegar mengikuti ritme film yang sedang diputar. Hingga lampu seketika berkedip-kedip, dan puluhan kelelawar berterbangan di bagian plafon ruang bioskop. Ah, tolong, panas. Suara-suara orang kesakitan muncul menggema pada setiap sudut ruangan, juga kobaran api yang kian membesar. Beberapa bagian bangunan runtuh. Terlihat juga beberapa orang dengan wajah hangus terbakar mengadu tertimpa puing bangunan. Terdengar juga jeritan perempuan dan tangisan bocah ketakutan yang sontak membuatku merinding. Aku di mana? Kumanku. Visualisasi ini begitu mengerikan. Aku kemudian menoleh pada ruang operator. Terlihat Mayang di sana hanya dia mematung dengan mata terbelalak.
Lantas aku pun segera mendatangi tempat itu untuk memastikan bahwa Mayang baik-baik saja. Astaga! Terlihat sebuah batang besi yang patah berukuran seperti tiang bendera menghijam perut Mayang. Perlahan tubuh Mayang seperti terserap oleh udara lalu lenyap. Tempat itu kembali gelap dan sunyi. Namun jerit tangis dan rintihan masih terdengar meski wujudnya tidak terlihat. Merasa ada yang tidak beres, aku pun segera keluar dari bekas bioskop yang terbengkalai tersebut. Aku lari sekuat tenaga bersama kelelawar yang berhamburan di plafon ruangan. Nafasku tersengal-sengal. Kakiku terasa amat nyeri karena beberapa kali menabrak sisa reruntuhan tembok. Astaga, rupanya ini adalah gedung bioskop yang terbakar bersama puluhan bangunan lainnya dalam komplek perkampungan pasar pada jam 10 malam di tahun 2010 silam. Aku ingat, media massa ramai memberitakan kebakaran hebat yang melahap habis tempat ini dan semua penduduknya nyaris tewas terbakar. Ujarku seraya berjalan mundur menjauhi tempat bekas musibah hebat yang pernah terjadi itu. Dek, dek, dek. Terdengar suara hentakan kakiku saat berlari. Kini aku telah tiba kembali di rumah. Namun mirisnya pemandangan tidak lagi sama dengan keadaan saat kutinggalkan beberapa jam yang lalu. Dari semua bangunan yang ada hanya tersisa 3 atau 4 rumah yang masih dalam keadaan utuh. Selebihnya hanya tinggal puing-puing di area seluas ini.